Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadil Anggraini, NPM 121201924. Di sini saya akan menjelaskan buku besar pembantu. Definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, buku piutang dagang, buku utang dagang, dan persediaan barang dagang. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Fungsi buku besar bantu ini, fungsi dari buku pembantu dalam sebuah perusahaan ada 4, yaitu pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rincian, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail, rincian, dan saldo-saldo pada buku besar umum. Ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam mengerjakan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Dan keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak tertentu. Jenis-jenis buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu utang. Nah, pembantu utang ini dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perusahaan, jumlah, dan nominal. Pada kreditur dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kredit pemberi utang, nominal, serta cara pembayaran sekali saja dalam tempo tertentu berkala. Buku besar pembantu piutang dalam buku ini merupakan kembalian dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini catatan perincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit sebagai tanggal berupa. Nah, itu ada buku besar pembantu dalam format pivot table, sama ada unweighted filter. Di sini nanti kita akan buat satu persatu. Terus neraca saldo sebagai penyesuaian, itu jenis neraca saldo sebelum penyesuaian ada daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Sebagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke dalam saldo neraca. Saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan dan menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit di buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan. Dan nah, di sini saya akan buat buku besar pembantu pivot table. Pertama itu kita ke insert. Setelah itu lanjut kita ke pivot table. Setelah itu table arrange itu kita isi yang jurnal umum. Nah, setelah itu kita blok dari tanggal sampai kredit. Kalau udah, kita langsung klik OK di sini. Sebentar. Nah, udah seperti ini. Nah, untuk yang filter ini kita masukin yang nomor akun. Maaf, tadi ini salah, sebenarnya itu nama akun bukan kode akun. Setelah itu kita masukin yang tanggal dan keterangan di row label. Nah, dan keterangan. Setelah itu di value ini kita masukin yang debit,
dan kita masukin yang kredit. Oke, setelah itu di sini agar tanggalnya seperti kita ganti, terus caranya itu kita ke tanggal sini. Nah, kita ke feed setting, terus subtotalnya itu non, flow and print-nya itu kita klik yang show item table in table from. Setelah itu kita klik oke. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu di kolom proof of the birth itu kita klik ini. Nah, kita klik kanan aja. Sebentar. Nah, di sini field settingnya itu kita ganti jadi sum. Setelah itu kita klik OK. Count of credit juga sama. Di sini kita ganti ke sum. Klik OK. Setelah itu ini kita blok ya teman-teman. Di sini kita blok sebentar. Nah, kita blok seperti ini. Lalu sebentar. Nah, yang sum of the bidang of credit ini kita blok, kita klik yang general ini. Setelah itu kita ganti yang accounting. Nah, dia ganti seperti ini ya, jadi rupiah gitu. Nah, tadi itu yang di sini kan kosong ya, udah saya salin, saya copy dari yang buku besar 1 jadi nama akun. Nah, di sini tuh kita ganti jadi nama relasi. Oke. Nah, yang nama relasi ini kita copy paste, kita salinkan yang di atas sum of credit ini, nanti namanya kita ganti jadi, nah yang ini kita ganti jadi saldo awal, maaf, laptop saya nge-lag bentar ya teman-teman. Oke, yang di sini kita ganti jadi saldo awal. Yang di sini kita ganti jadi pos saldo. Nah, seperti ini. Nah, yang di sini teman itu tuh kita masukin rumus value up ini. Kita klik. Setelah itu kita masukin yang al ini, terus titik dari sini di titik koma ya teman-teman, terus kita klik yang daftar akun. Maaf teman-teman, salah tadi masuknya daftar bantu. Maaf tadi di sini salah. Daftar bantu. Sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu yang tabel array-nya, oh ya maaf, ini titik koma 2, terus titik koma lagi, terus kita masukin yang false. Terus setelah itu kita klik tutup kurung. Setelah itu enter.
Nah, untuk yang di sini, tadi kan saya udah copy teman-teman dari yang ini, copy paste ke sini. Nah, untuk yang ini kan satu ya teman-teman. Nah, itu kita ganti jadi B2. Nah, itu terus yang dua ini kita ganti jadi 3. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini juga ya teman-teman, yang E2-nya diganti, maaf, yang ini diganti, yang E-nya diganti B2. Setelah itu yang 2 ini diganti jadi 4. Nah, setelah itu enter. Nah, di nama relasi ini kan kita mau ganti jadi toko alfatan ya teman-teman. Nah, toko alfatan itu kodenya itu P001. Kita cari yang P001, yang ini kita klik OK aja. Sebentar. Nah, jadi toko alfatan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini itu kan aku mau munculin saldo gitu ya. Kita klik di sini dulu. Kita klik sum of credit. Terus kita ke sebentar dulu ya teman-teman. Nah, di sini itu kan aku udah buat lagi ya teman-teman, udah aku copy paste tadi. Di sini itu aku mau ganti yang U002 ini, kita klik OK aja. PT Sanda Perkasa udah benar. Nah, yang pivot membantu table ini udah kelar ya teman-teman. Kita buat yang buku besar membantu advance filter yang ini. Nah, ini aku udah buat ya teman-teman. Langsung aja di sini kita pilih yang data. Setelah itu kita pilih yang kita ke data advance, terus kita klik OK. Setelah itu sebentar teman-teman, masih loading. Kita pilih copy and terus ini yang link array-nya kita pilih yang jurnal umum. Nah, di sini setelah itu kita blok jadi tanggal. Nah, ini sampai ke bawah. Setelah itu kita real range-nya yang blok yang ini. Setelah itu copy to itu kita blok yang dari tanggal sampai kredit. Setelah itu kita klik OK. Di sini itu kita klik yang data validation. Setelah ini kita klik yang list. Setelah ini grow black and checklist, dan ini ada bantu. Setelah itu ada bantu. Setelah itu klik OK. Nah, di sini itu kan follow up, lalu kita klik yang A4 ini.
Setelah itu kita klik yang titik koma, lalu kita klik yang daftar bantu. Setelah itu kita titik koma lagi, lalu 2 titik koma, lalu false, itu enter. Sini kita copy aja teman-teman. Nah, yang ini tadi kan kita ganti jadi A4. Setelah masker A4, lalu yang 2 ini kita ubah jadi 3. Oh, maaf teman-teman, salah, sebentar dulu ya. Yang ini tadi nah, ini di sini tadi itu kita ganti yang ini jadi A4 tadi salah teman-teman. Nah, yang 2 ini kita ganti jadi 3. Selanjut yang ini, setelah yang ini tuh yang A nya itu diganti jadi A4, lalu angka 2 nya jadi kita ubah angka 3 ini diubah jadi angka 4. Nah, setelah itu yang nah udah kayak gini teman-teman. Maaf tadi nggak ke record, langsung aja di sini yang maaf mungkin ada kesalahan sebentar ya teman-teman, ini salah. Nah, yang saldonya itu kita yang 20 ini nah seperti ini, sama dengan lanjut yang ini sama dengan, terus yang ini F7. Setelah itu ditambah sama yang E8. Setelah itu enter. Nah, kita paste dulu ya teman-teman. Nah, untuk yang ini kita masukin yang copy and ini, terus yang ini kita masukin yang jurnal umum. Sebentar ya teman-teman. Kita masukin yang jurnal umum ini.
Nah, lanjut di sini tuh kita blok dulu sampai di kredit, saldo jangan, lanjut ke data. Setelah itu di and friends ini, nah yang ini kita ganti ke jurnal umum, kita blok dari atas sampai bawah, kita blok ya teman-teman. Nah ini kayak gini. Nah udah maaf kelewatan. Nah yang ini lanjut, yang ini kita ganti ke yang setelah itu oke. Nah udah kayak gini teman-teman, saldonya itu kan kita sama dengan terus klik yang ini. Nah enter udah jadi. Nah ini udah selesai teman-teman, kita lanjut ke neraca saldo. Nah untuk yang neraca saldo itu kita ke insert, lanjut ke pivot table sini. Ini masih seperti sama, kita ke jurnal umum ya teman-teman. Oke, biasa kita blok dulu dari atas sampai ke bawah. Oke. Setelah itu oke. Nah, udah kayak gini ya. Lanjut yang di row labelnya itu kita masukin ya, ini ya, nomor akun ini sama yang nama akun sama nah seperti ini. Lanjut yang value ini masukin yang nah teman-teman, ini tadi udah aku aturin yang debit kredit itu, kita atur yang secara manual ya teman-teman. Nah ini kan nggak ada ya, lalu kita tarik aja nih sampai ke bawah. Sampai ke bawah teman-teman. Nah kan di sini nggak semuanya di debit ya, ada juga nih kredit. Jadi ya teman-teman. Nah ini tadi udah aku hitung secara manual ya teman-teman. Maaf tadi yang pas ngedelete balance-nya itu nggak ke-record karena bandicam aku ada masalah. Nah sampai sini aja ya teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.